Oh. Iya. Berarti peraturannya berubah ketika Mbak Anissa di tahun ketiga. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Berarti tahun-tahun sebelumnya tuh kayak maksimal semester 4, maksimal semester 5. Nah, makanya aku juga udah hopeless karena udah baca tahun buku panduan kan biasanya nggak berubah banyak ya. Buku panduan kan biasanya nggak berubah banyak ya. Betul. Makanya aku juga udah hopeless karena Allah udah nggak bisa. Ya udah biar adik-adiknya aja nggak apa-apa gitu kan. Terus ternyata buku panduan nasional yang baru kan kita acuannya nasional. Itu acuannya umur maksimal 21 tahun. Dan ternyata masih bisa. Masih bisa banget. Jadi langsung nyoba lagi. Iya, gitu. Di samping diminta sama prodi untuk mewakili bersama adik-adik tingkat juga otomatis ya. Itu qadarullah jadi mewakili prodi ke Univ gitu. Wow. Iya. Keren banget. Ternyata dikasih jalan gitu ya. Bener banget. Awalnya hopeless karena udah tahun terakhir, tapi ternyata tiba-tiba peraturannya berubah. Iya. Dan malah jadi rezekinya. Alhamdulillah banget. Ya itu juga alasannya kenapa aku itu jadi mahasiswa paling tua di antara finalis-finalis yang lainnya. Jadi kayak yang lainnya kan 2022, 2023. Nah aku tuh nyempil satu orang 2021 gitu kan. Iya. Jadi kayak kalau orang-orang kenalan, halo Mbak, namanya siapa? Anissa, dari tahun berapa? 2022 kan? Enggak, saya udah tua gitu. Iya. Ya jadi kayak gitu. Dan ngepasin banget kan di tahun 2023 kemarin itu kan program pendanaannya lolosnya P2MD dan PKM. Nah itu nge-push poin banget di capaian unggulannya. Jadi nambahin poin agak banyak dan aku juga bersyukur kayak ya Allah makasih. Ini kayak nggak kayak bertubi-tubi gitu loh. Kayak apa yang nggak diekspektasikan sebelumnya ternyata Allah itu ngasih buat nggak berhenti dan ternyata ada kejutan banyak di belakang. Dan lebih dari yang kita kira ya Mbak ya. Banget. Itu Masya Allah banget sih. Berarti ternyata untuk jadi mawapres itu nggak tentang akademik aja. Iya bener banget. Ternyata dari P2MD tadi menambah nilai juga. Iya bener. Padahal juga itu non akademik termasuknya kan. Termasuk organisasi. Betul. Teman-teman berorganisasi buat yang mungkin punya statement organisasi nggak dibayar, terus capek berorganisasi. Nah, kalau teman-teman mau diapresiasi, mau diperhitungkan, bisa ikut mawapres karena ada poinnya. Pun volunteer. Oh iya. Iya. Jadi teman-teman bervolunteer tuh juga bisa, gitu. Nggak cuman ikut lomba-lomba menang gitu aja, tapi kayak peserta ikut seminar internasional, ikut summer camp internasional, itu juga ada poinnya. Semua penghargaan pasti diapresiasi, gitu. Tapi selain itu juga apakah ada Mbak, harus balance gitu antara akademik dan non akademik atau sebenarnya ada yang lebih menonjol salah satunya? Untuk menjadi seorang mawapres. Ini pertanyaan banyak orang ya. Kayak mungkin teman-teman statementnya itu pasti akademiknya nih yang tinggi kayak banyak menang lomba gitu-gitu. Tapi enggak. Ternyata IPK di kuliah itu juga berpengaruh. Jadi kalau semisal kita punya penghargaan banyak, juara 1 internasional, juara 2 nasional dan sebagainya, tapi kalau IPK-nya itu masih di bawah standar, itu juga bakal jadi poin penentuan. Pun dengan cara kita bersosialisasi. Ya, itu kan non akademik dan enggak terkira banget ya. Kayak gimana cara kita ngomong, ternyata tuh juri sedetail itu buat menilainya benar gitu. Terus gimana nih setelah berhasil dipilih menjadi juara 1, gimana perasaannya? Atau apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Iya. Kira-kira perasaannya cempratu banget ya. Jujur pas penganugerahan itu kan nangis bombay banget ya. Karena udah tahun ketiga ya, ini orang tua ini masih diizinkan gitu kan. Terus pas itu juga ada ibu datang. Jadi ibuku dari Kediri ke sini, aku aslinya dari Kediri Jawa Timur. Iya, terus adikku yang ada di Semarang juga datang ke sini. Semua langsung nyamperin ya. Iya, semuanya nyamperin kayak ini terharu. Iya, udah awal-awal tuh kayak ini takut banget semuanya datang tapi nanti nggak bisa ngasih yang terbaik gitu kan. Terus ternyata ya biidznillah ya, Masya Allah banget.
ya masih diizinkan buat bisa mewakili UNS ke tingkat wilayah. Terus ya alhamdulillah juga kemarin seleksi wilayahnya udah selesai. Tapi qadarullah dari diploma UNS tuh belum bisa buat mewakili UNS ke tingkat nasional. Ya jadi dari aku udah cukup di sampai wilayah aja. Jadi nggak cukup ya, maksudnya kayak masih pengen lagi sebenarnya. Iya bener, tapi ya diizinkannya di situ dulu. Karena sebenarnya juga agak gelo ya. Kenapa tuh? Tahun lalu tuh diambilnya 6 perwakilan. Ternyata tahun ini tuh cuma 4. Nah, berkurang ya? Iya berkurang. Aku rankingnya 6. Gitu. Iya dari 21 peserta. Ya alhamdulillah masih ada nama UNS saya di atas gitu ya, alhamdulillah. Tapi ternyata belum bisa bawa UNS ke nasional. Tuh. Karena pengurangan tadi itu. Iya, ternyata jumlah peserta yang ikut secara nasional pun juga berkurang. Iya, jadi tiap tahun memang peraturannya berubah terus. Bener, nggak stagnan kayak per wilayah ngirim 12, 10 gitu enggak. Jadi menyesuaikan berapa sih delegasi nasional baru dibagi ke tiap wilayah gitu, biar nggak overload gitu sih katanya. Terus tadi ada pesan buat teman-teman gitu ya. Boleh. Aku punya moto itu, aku ngambil cuplikan dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 154. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu nggak akan memberikan beban, nggak akan memberikan suatu masalah kepada hambanya kalau hambanya itu nggak bisa menangani masalah itu. Jadi mau seberapa besar masalah teman-teman, mau seberapa besar kecewanya teman-teman, itu tuh teman-teman pasti bisa ngehadepin dan akan ada bayaran dari rasa kecewa dan masalah-masalah itu. Jangan pernah berhenti bergerak juga sih, karena ya siapa sangka ya, termasuk aku sendiri, kalau semisal di tahun ketiga tuh aku udah nggak ikut B2MD, aku nggak ngajuin proposal PKM, ternyata bisa ikut mawapres lagi. Kalau aku nggak ada poin-poin itu kan juga nggak akan bisa mewakili. Itu jangan pernah berhenti percaya sama takdir Allah yang baik. Setuju. Iya. Karena waktunya pasti yang terbaik. Iya, bener banget. Mungkin di awal di semester 1, semester 2 mungkin awalnya kayak wah nggak lolos nih. Ternyata di semester 3 dikasih yang lebih lagi di luar ekspektasi. Iya bener banget. Karena mungkin kita punya apa yang kita mau, apa yang kita pengen, tapi Allah punya rencananya sendiri juga di waktu yang paling tepat gitu kan, dan yang pasti yang terbaik ya. Iya bener banget itu sih. Iya. Mungkin masih ada tips lagi kalau untuk teman-teman yang berminat mungkin tahun depan ingin jadi mawapres, boleh disampaikan Mbak ke teman-teman? Iya ada tips sih. Apa? Bukan tips ya, kayak pesan aja ya buat teman-teman yang tahun depan memang goalsnya itu mau jadi mawapres. Jadi dari jadi mawapres tadi ya, sekali lagi nggak cuman akademik non akademik ya, tapi juga berbagai hal lain kayak receh attitude dan sebagainya. Itu kan mungkin bukan receh ya, tapi kayak hal-hal mendasar banget. Iya betul. Itu terus juga kok tentang akademik, kalau teman-teman memang goalsnya akhir itu mau mawapres, sebisa mungkin nyari lombanya yang nasional, tapi bukan univ sendiri yang mengadakan. Karena dengan effort yang sama, dengan mungkin reward yang sama, tapi nanti poin penilaian di mawapres mau nggak mau itu lebih kecil daripada kalau kita ikut event yang menyelenggarakan univ lainnya. Bener. Jadi bukannya melarang ikut event dari UNS, tapi kalau bisa ikut aja event nasional, apalagi kalau penyelenggaranya Puspresnas dari Kemdikbud. Itu nilainya tinggi banget soalnya. Ya, itu aja sih dari aku. Jangan pernah berhenti buat baik juga ya. Oke, Mbak Anissa. Gak kerasa ya kita ngobrol, tahu-tahu udah di penghujung acara. Iya. Mbak Anissa, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya untuk teman-teman. Semoga juga teman-teman di rumah bisa mengambil hal baik dari yang Mbak Anissa sampaikan dan juga tertarik
untuk ikut Mawapres tahun depan. Siapa yang mau meneruskan jejaknya Mbak Anissa, teman-teman ya? Ayo, asik loh, asik ya. Asik walaupun agak dihajar lemburan. Tapi buahnya di akhir juga. Iya, pasti ada hasilnya, ada buahnya. Oke, Mbak Anissa terima kasih banyak kalau gitu. Makasih sudah mau main-main di podcast AMPM ya. Iya, aku minta maaf kalau ada salah kata juga teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini podcast AMPM episode kali ini. Sampai ketemu di podcast AMPM selanjutnya. Dadah.